Jimmy's coming. One sec. Hey, Terry. Fuck you. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Run All Night. I'm coming after your boy with everything I got. Film ini menceritakan tentang seorang penjunuh bayaran kujam yang berencana ingin berhenti dari profesinya itu. Namun beliau harus memutuskan kembali akan menjadi penjunuh bayaran kujam demi bisa menyelamatkan anaknya yang telah ditargetkan akan dihabisi oleh mafia ganas dan para kepolisian. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Jimmy Conlon yang baru saja terbangun dari tidurnya akibat mengalami mimpi buruk. Dan saat ini dia sedang berada di sebuah bar dan terlihat rekan-rekannya tidak berhenti tertawa karena melihat Jimmy yang jalan sempoyongan. Kedatangan Jimmy ke sana adalah untuk menemui anak dari seorang bos mafia yang bernama Danny Maguire. Namun ketika Jimmy akan masuk ke ruangan Danny, terlihat ada dua orang polisi yang sedang meminta jatah bulanan. Hey guys. What's up, Jimmy? You doing? Ternyata kedatangan Jimmy ke sana tidak lain adalah untuk meminjam uang beberapa ratus dolar. Pada umumnya, orang yang akan melakukan pinjaman pasti akan dipersulit. Namun tidak dengan Jimmy karena ayah Danny sendirilah yang memintanya untuk ke sana. Tetapi sebelum menyerahkan uangnya, tiba-tiba Danny memberikan persyaratan, yaitu sebagai ganti atas pinjamannya, Jimmy diminta untuk berperan sebagai Santa Claus dalam perayaan Natal nanti malam. Santa Claus. Yeah. Oh. Come on, Daddy. Sementara itu, di lain tempat, terlihat seorang pria yang sedang berlatih tinju. Pria itu adalah putra Jimmy yang bernama Mike Conlon. Ternyata Mike ini adalah mantan petinju yang sampai saat ini masih aktif melatih anak-anak muda. Salah satu murid kesayangannya yang bernama Curtis Lex Banks takjub melihat kemampuan Mike bertarung dan bertanya mengapa Mike tidak melanjutkan karirnya. Sore harinya, sebelum acara Natal dimulai, Danny membawa seorang kartel untuk menghadap ayahnya yang bernama Sean Maguire. Sean ini adalah salah satu bos mafia ternama di kota New York, dan tentu saja kedatangan mereka ke sana terkait bisnis penyelundupan narkoba. Dengan ucapan serius, si kartel menawarkan bayaran awal senilai 2 juta dolar jika Sean mau bekerja sama. Namun semua tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Sean, sekalipun Danny sempat meyakinkan ayahnya itu, tetapi keputusan ayahnya sudah bersifat final. I know your business, Mr. McFire. I am a legitimate businessman now. Why are you telling me this? Get the fuck out of my house. Karena perjanjian mereka batal, si kartel meminta Danny untuk mengembalikan uangnya malam itu juga. Jika tidak, akan terjadi pertumpahan darah. Mendengar hal itu, Danny sempat naik pitam dan kembali bergegas menemui ayahnya untuk membicarakan pertemuan tadi. Namun Sean langsung menjelaskan pada Danny kalau sewaktu muda dulu dia pernah menerima tawaran yang sama bahkan dengan bayaran yang lebih fantastis. Namun akibatnya banyak orang yang jadi kecanduan narkoba. Dan pada intinya Sean tidak ingin lagi melihat orang-orang terdekatnya mengalami hal yang sama seperti di masa lalunya. It's time somebody other than me cleaned it up.
Di lain sisi, terlihat Mike yang sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja sebagai supir mobil limosin. Sebelum pergi, dia tidak sengaja melihat foto ayahnya di meja dan membuatnya sedikit kesal. Ternyata Mike sangat membenci ayahnya, bahkan sudah beberapa tahun mereka berdua tidak pernah bertemu. Tidak hanya dibenci oleh Mike anaknya, sore itu Jimmy bahkan dipaksa untuk berdandan seperti Santa Claus. Namun tiba-tiba semua orang yang berada di situ dibuat kaget dengan sikapnya yang cukup vulgar karena berani menggoda istri rekannya sendiri yang bernama Frank di tengah acara keluarga. Nampaknya Jimmy sedang depresi dan mabuk berat sampai-sampai tidak sengaja memegang perapian saat berusaha bangkit dari kursinya. Get done in there, get him a meal. Beberapa saat setelah itu, dari sikap Jimmy yang sudah mengacaukan acara keluarga tadi, nampaknya Shaun tidak peduli dengan semua kesalahannya, bahkan memperlakukannya dengan sangat lembut layaknya saudara sendiri. Ternyata mereka berdua sudah berteman sejak masih di bangku sekolah dulu. Keduanya sama-sama mengabdi di militer, bahkan sama-sama mendirikan organisasi mafia tersebut. Lalu di situ Jimmy bercerita kalau akhir-akhir ini dia tidak bisa tidur lelap karena selalu bermimpi buruk akibat memikirkan semua korbannya di masa lalu. Whose faces? All of them. We did what we did because we had to. I chased everyone away. Untuk menenangkan diri, Jimmy sempat mampir ke sebuah restoran. Namun tidak lama kemudian muncullah dua orang detektif dan salah satu dari mereka mengenal baik sosok Jimmy dan bahkan sudah belasan tahun detektif itu telah berusaha menangkapnya. Di situ diketahui ternyata di masa lalu Jimmy terkenal sebagai seorang eksekutor. Korbannya mencapai 18 orang. Namun dari dulu sampai saat ini polisi tidak bisa membuktikan semua perbuatannya. What's the number? What's the number, Jim? Di saat yang bersamaan juga terlihat Mike malam itu bertugas untuk mengantarkan para kartel ke kediaman Danny. Mereka menemuinya untuk mengambil kembali upah yang sudah terlanjur dibayarkan kemarin. Saat transaksi sedang terjadi, Mike diminta untuk menunggu di mobil. Namun kebetulan, Mike bertemu Curtis yang asik bermain sepeda. Sebagai mentor yang baik, dia memintanya agar segera pulang ke rumah karena wilayah tersebut dikuasai oleh para gangster. Namun Curtis sedikit keras kepala, bahkan mengatakan bahwa dia hanya akan pulang jika seandainya Mike mengizinkannya untuk merasakan naik mobil limusin walau cuma sesaat. Alright, if I let you inside, you'll go home straight after. Kemudian terlihat Danny menepati janjinya untuk mengembalikan satu tas penuh uang ke para kartel. Tetapi setelah dicek secara seksama, ternyata di dalam tas itu hanya terdapat uang mainan dan si kartel merasa kalau dirinya telah dipermainkan oleh Danny. Namun baru juga mau protes, tiba-tiba Danny seketika langsung menembaknya. Salah satu anggota kartel berusaha kembali ke mobil dan Danny berhasil mengejarnya. Ketika Danny menembaki pria tersebut, ternyata Curtis tidak sengaja merekam semua kejadian itu dari balik kaca mobil Mike. Saat Mike berhasil ditemukan oleh Danny di dalam mobilnya, Curtis diam-diam berhasil kabur, sedangkan Mike masih berada dalam masalah. No, I found this in his jacket.
Tidak lama kemudian, Jimmy mendapat kabar soal putranya yang menjadi saksi mata dari sebuah kasus pembunuhan. Mendengar hal itu, Jimmy pun segera bersiap-siap untuk menyelesaikan semua persoalan ini. Sedangkan Mike yang panik, dia lalu pulang ke rumahnya untuk memastikan kalau keluarganya baik-baik saja. Untung saja sejak tadi, istri dan anak-anaknya sedang menginap di rumah saudaranya. What are you gonna do with that thing? Walaupun Mike sangat membenci ayahnya, namun dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah Jimmy malam itu. Pada intinya, Jimmy memastikan kalau Mike akan baik-baik saja, asalkan tidak buka mulut karena Sean tidak mungkin menjunuh anak dari teman baiknya. Yang menjadi masalah saat ini adalah walaupun Danny sudah diperintahkan oleh Sean untuk berdiam diri di rumah sampai masalah ini selesai, Danny tetap bersikeras untuk menghabisi Mike karena dia khawatir akan diadukan ke polisi. Setelah Jimmy dan Mike berbincang-bincang, akhirnya Jimmy pamit untuk segera pergi menemui Sean. Tetapi ketika baru saja keluar dari rumah tersebut, Jimmy menyadari kalau mobil Danny terparkir di seberang jalan. Ternyata diam-diam, Danny sudah berhasil menyusup ke dalam dan bersiap untuk menjunuh Mike. Call an ambulance. Wasting your time. Bukannya segera pergi, Jimmy justru terlihat sangat tenang, lalu mengambil ponsel milik Danny untuk mengabarkan pada Sean kalau putranya telah Jimmy habisi. Jimmy juga mencoba menjelaskan kalau dirinya tidak punya pilihan lain karena tadi Danny berusaha menjunuh Mike. Sekalipun putranya bersalah, Sean tetap tidak terima akan kejadian ini dan berjanji akan menghabisi mereka berdua. You sure he's dead? Yeah. You know this has to end. Bukannya berterima kasih pada ayahnya karena sudah diselamatkan, Mike justru mengusir ayahnya keluar dari rumahnya. Tidak hanya itu, Mike juga tetap bersikeras untuk memanggil polisi dan mengadukan pembunuhan yang ayahnya baru saja lakukan. Padahal sejak awal, Jimmy sudah mengingatkannya agar kasus ini jangan sampai terdengar ke kepolisian. Tidak lama kemudian, 2 orang polisi tiba di TKP dan Mike yang polos mencoba menjelaskan semua kejadian tadi. Tapi yang terjadi justru Mike diborgol dan akan dibawa ke kantor polisi. Ternyata 2 orang polisi yang menangkap Mike ini adalah kaki tangan dari para mafia. Tidak hanya itu, malam itu mereka berdua sudah berencana untuk menyerahkan Mike ke Sean untuk dieksekusi. Namun agar pembunuhannya menjadi legal, para polisi memanipulasi keadaan dan berpura-pura kalau Mike berusaha melarikan diri. Untung saja Jimmy sudah menyadari hal ini sejak awal, maka dari itu, begitu Mike akan diserahkan ke para mafia untuk dieksekusi, dia langsung muncul untuk menolongnya. Namun di tengah proses melarikan diri, tiba-tiba salah satu polisi korup itu kembali bangkit dan berusaha menjunuh mereka berdua.
Jimmy dan Mike kemudian berencana kabur menggunakan kereta bawah tanah. Namun dua anggota Shaun muncul dan mulai mengejar mereka. Kembali ke Mike, terlihat dia sejak tadi berusaha bersembunyi dari kejaran mafia serta kepolisian. Untung saja kereta tiba di saat situasi Mike bingung. Jimmy. Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil kabur dari lokasi. Jimmy lalu menjelaskan ke Mike kalau saat ini menyerahkan diri ke polisi bukanlah tindakan yang tepat karena Shaun bisa masuk ke markas kepolisian sesuka hatinya. Bahkan saat ini polisi bekerja sama dengan para mafia untuk memanipulasi TKP agar semua pembunuhan yang terjadi mengarah pada Mike. Tidak hanya itu saja, nyawa keluarganya juga dalam bahaya karena Shaun pasti sedang memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan mereka. Pada intinya, jika Mike ingin ini berakhir, maka dia harus mengikuti semua perintah Jimmy. One night, that's all I'm asking, and you never have to see me again. Setelah sampai di suatu tempat, kemudian mereka berdua mampir ke sebuah parkiran untuk mencuri sebuah mobil. Lalu Jimmy memerintahkan Mike agar segera pulang untuk memastikan kabar istri dan anaknya, sedangkan Jimmy berencana untuk bertemu Shaun demi mencari jalan keluar dari persoalan ini. Sementara itu, di lain sisi, terlihat Shaun sedang menginterogasi teman Danny yang tadi menemaninya ke rumah Mike. Namun teman Danny ini kabur duluan ketika Jimmy melepaskan tembakan. Mendengar hal itu, Shaun yang marah dan menganggapnya sebagai sampah karena berani meninggalkan putranya begitu saja. Come on, it's okay. Lalu di sisi lain terlihat kematian polisi korup tadi yang kebetulan terekam CCTV. Namun dalam rekaman itu tidak menunjukkan siapa pelakunya dan terlihat seorang detektif yang bernama Harding berasumsi kalau itu ulah Mike. Tentu saja aksinya itu dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan segera diumumkan ke berbagai media. Kemudian di lain tempat, istri Mike sontak panik begitu menyaksikan berita tersebut. Di tengah penyidikan, tiba-tiba detektif Harding menerima telepon dari Jimmy. Hal ini merupakan tindakan yang cukup nekat, mengingat dirinya saat ini adalah seorang buron. Menurut Jimmy, hanya Harding satu-satunya polisi yang bisa dipercaya saat ini. Maka dari itu, Jimmy memohon agar mau mendengarkan kesaksian Mike, karena sejak awal memang putranya tidak bersalah. Sebagai balasannya, Jimmy berjanji akan mengakui semua perbuatannya di masa lalu. Sementara itu, begitu sampai di rumah saudara iparnya, Mike langsung menjelaskan kalau saat ini dirinya telah difitnah melakukan pembunuhan. Dan Mike mengatakan kalau mereka saat ini harus segera kabur dari sana. Sayangnya, di tengah perbincangan, tiba-tiba pintu rumahnya digedor oleh para mafia. Mike tidak punya pilihan lain selain mengajak keluarganya untuk bersembunyi di kamar mandi. Sebenarnya di situ para mafia sudah mencurigai rumah itu, apalagi setelah melihat ada beberapa piring kotor di dapur yang menandakan kalau ada orang lain yang sempat menginap di rumah tersebut. Untung saja mereka kurang teliti dalam melakukan pencariannya. Tommy, we gotta go. Kembali ke Jimmy yang saat ini sedang singgah di sebuah restoran dan meminta agar supir taksinya menunggu di pinggir jalan. Hal itu hanya untuk berjaga-jaga jika harus kabur mendadak. Ternyata malam itu Jimmy menemui Shaun dan berbincang empat mata seperti layaknya sahabat lama. Bahkan Shaun tidak kuasa untuk bercerita panjang lebar tentang kenangannya bersama Danny ketika makan di restoran yang mereka sedang kunjungi saat ini. Pada intinya di situ Jimmy memohon agar Shaun mau mengampuni nyawa Mike karena sejak awal dia tidak bersalah
Dan sebagai gantinya, Jimmy berjanji akan menyerahkan diri. Sayangnya, Shaun bersikeras agar Jimmy merasakan hal yang sama dengannya. I'm coming after your boy with everything I got. Ketika di tengah perbincangan mereka, terlihat beberapa anak buah Shaun muncul dan mengusir taksi Jimmy tadi. Walaupun demikian, Jimmy tidak gentar sedikit pun dan berusaha kabur dengan caranya sendiri. Kebetulan, tidak jauh dari sana terdapat sebuah stadion dan orang-orang baru saja selesai menonton pertandingan. Dengan triknya, Jimmy berhasil mengecoh anggota Shaun sehingga mereka tidak bisa mengikuti pelariannya. Karena tawaran Jimmy ditolak oleh Shaun, keluarga Mike segera diungsikan ke sebuah villa tua yang sering mereka kunjungi dahulu. Sedangkan Mike dan Jimmy berencana mencari Curtis untuk membuktikan kalau Mike tidak bersalah. Di saat yang bersamaan juga, untuk mengalahkan Jimmy, Shaun terpaksa menyewa penjunuh bayaran yang bernama Andrew Price. Dan kebetulan sekali, Price mengatakan bahwa sudah lama dia ingin menjunuh orang yang dia anggap sebagai saingannya. Conlon, I kill that motherfucker for free. Walaupun kejadian yang menimpa Mike ini terhitung sebagai musibah, tetapi hikmahnya mereka berdua bisa kembali menjalin hubungan antara ayah dan anak. Bahkan Mike baru tahu kalau selama ini ayahnya diam-diam menonton semua pertandingan tinjunya. Di situ Jimmy menjelaskan alasan mengapa dia jarang pulang ke rumah dan seakan-akan meninggalkan anaknya. Itu semua karena Jimmy sadar kalau pekerjaannya di masa lalu bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Sorry, Michael. Lalu di lain tempat, terlihat Price yang berhasil menerobos masuk ke rumah Jimmy untuk mencari petunjuk dari keberadaannya. Setelah membongkar setiap sudut ruangan, dia menemukan sebuah foto usang yang bertuliskan alamat dari sebuah villa. Di saat yang sama juga, Mike dan Jimmy tiba di wilayah apartemen Curtis. Sayangnya karena mereka tidak tahu Curtis itu tinggal di kamar berapa, mereka berdua terpaksa menggedor semua pintu kamar untuk mencarinya. Kemudian salah satu warga di situ menyadari kalau mereka berdua masuk dalam daftar buron dan diam-diam langsung menghubungi kepolisian. Dan hal itu juga didengar oleh Price yang ternyata telah menyadap radio kepolisian. Sampai akhirnya Mike tidak berhasil menemukan Curtis, namun Mike berhasil menemukan saudara Curtis. Di situ Mike memohon agar pesannya segera disampaikan karena Curtis adalah satu-satunya orang yang bisa membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Tidak lama setelah itu, pencarian Curtis harus terhenti karena para polisi telah mengepung gedung tersebut. Police, we need to evacuate the building. Ketika Price sudah tiba di lokasi, dan walaupun gedung itu sudah dikepung dari berbagai arah, Price selalu punya cara agar bisa masuk ke dalam. Bahkan dia berhasil menyabotase listrik di gedung tersebut agar polisi kesulitan untuk menemukan targetnya. Kemudian sempat terjadi sedikit hambatan karena persembunyian Jimmy tiba-tiba terbongkar karena teman Curtis mengadukannya ke polisi. Jimmy dan Mike yang sudah diketahui keberadaannya pun langsung bergegas melarikan diri. Ketika para polisi mengevakuasi seluruh warga di apartemen itu, terlihat salah satu warga lupa memadamkan kompornya ketika memasak dan hal itu memicu kebakaran hebat. Saat menyelinap di antara kerumunan warga yang sedang panik, Jimmy menyadari kehadiran Price dan segera menyuruh Mike untuk kabur duluan. Sementara itu, Jimmy mencoba menjadi pengalih perhatian agar fokus musuhnya terpecah. Hey, Price!
Sementara itu, di tengah pelarian, Mike berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali ke atas demi membantu ayahnya bertarung. Saat Jimmy berhasil menjatuhkan Price, tiba-tiba Mike sudah berada di situ dan akan menembak Price. Namun Jimmy melarangnya untuk menjunuh Price. Kemudian Jimmy dan Mike mulai kehabisan akal karena saat ini mereka dikepung dari berbagai arah. Untung saja ketika mereka bersembunyi di sebuah gedung tua, mereka berhasil menemukan jalan tembus. Karena tidak punya lagi tempat untuk bersembunyi, Jimmy pun mengajak Mike untuk mendatangi kediaman saudaranya yang bernama Eddie Conlon. Ketika mereka berdua sudah berada di kediaman Eddie, dan saat Mike mengobati luka di lengan ayahnya, Eddie terlihat kurang senang karena mengira Jimmy telah menjerumuskan putranya ke jalan yang salah. Bahkan saking kesalnya, Eddie terpaksa mengutarakan sebuah rahasia yang selama ini Jimmy berusaha tutupi dari Mike. Di masa lalu, sewaktu masih bekerja untuk mafia, Jimmy rela menjunuh sepupunya sendiri hanya karena khawatir akan mengadukan aksi Sean ke polisi. Talk. But Jimmy, he was... Mendengar fakta tersebut, otomatis Mike langsung semakin benci dengan ayahnya. Michael! Wait! Michael! Karena bingung harus kemana lagi, lalu Jimmy menyempatkan diri untuk menjenguk ibunya yang terbaring di rumah sakit. Di situ Jimmy melihat sebuah catatan doa yang kemudian Jimmy ambil untuk dia gunakan menulis daftar penyesalannya selama ini. Begitu semuanya sudah berhasil ditulis, Jimmy langsung menelpon Sean dan Jimmy langsung memperingatkannya kalau kesabarannya ini sudah mulai habis. Jika Sean masih bersikeras ingin menjunuh Mike, maka Jimmy tidak punya pilihan lain selain menghabisinya sekarang juga. Awalnya Sean hanya tertawa ketika peringatan itu diucapkan oleh Jimmy. Dan tidak lama setelah telepon berakhir, tiba-tiba Jimmy muncul untuk menghabisi mereka semua. One sec. Hey, Terry. Fuck it. Karena semua anggotanya sudah dikalahkan, Sean kabur melalui pintu belakang yang kebetulan terhubung dengan rel kereta. Namun Sean belum juga menyerah dan berusaha melarikan diri. Come on, Sean. Di penghujung nafasnya, Jimmy berusaha memeluk sahabatnya sebagai tanda perpisahan terakhir. Siapa yang menyangka hubungan mereka berdua harus berakhir seperti ini?
Dan beberapa waktu setelah itu, di pagi harinya, terlihat Curtis tiba-tiba mendatangi kantor detektif Harding untuk memperlihatkan video rekaman kemarin. Berdasarkan semua kesaksiannya, sekarang detektif Harding sadar kalau Mike memang tidak bersalah. Kemudian terlihat Mike yang berhasil menyusul keluarganya ke villa tua. Dan pagi itu setelah menghabisi semua anggota mafia yang mengincar putranya, Jimmy ikut menyusul ke sana untuk mengucapkan perpisahan karena sebentar lagi polisi akan tiba di lokasi untuk menahannya. Ternyata Jimmy menyerahkan diri ke kepolisian demi menebus semua dosanya di masa lalu. Setelah memperkenalkan anak-anaknya ke kakek mereka, Mike kemudian mengajak semua anggota keluarganya untuk bersantai di pinggir danau karena sebentar lagi polisi akan tiba di lokasi untuk menangkap ayahnya. Jimmy sendiri sudah pasrah akan nasibnya di kemudian hari. Namun di tengah keheningan, tiba-tiba Jimmy tertembak. Ternyata yang menembaknya adalah Price yang kembali muncul untuk balas dendam. Lalu dalam keadaan terluka parah, Jimmy segera mengambil senjata dari balik lemari. Tetapi masalahnya Price datang bukan hanya untuk menjunuh Jimmy, tetapi juga mengincar keluarga Mike. Dan saat ini terlihat Jimmy sudah terbaring kaku akibat menerima 2 tembakan. Namun sebagai ayah, luka itu tidak ada artinya dibanding harus melihat putranya menderita. Oleh sebab itu, Jimmy berusaha bangkit untuk melindungi Mike. Di penghujung nafasnya, Jimmy tidak bisa berkata sedikit pun, namun paling tidak dia berhasil mengeluarkan secari kertas dari sakunya. Dan tidak lama kemudian detektif Harding beserta polisi lainnya tiba di lokasi. Dia langsung sadar kalau kertas yang Jimmy genggam berisikan semua daftar korbannya di masa lalu. Beberapa waktu kemudian terlihat Mike melanjutkan kehidupannya seperti biasa, mulai dari melatih Curtis tinju sampai dengan menjadi supir limosin. Namun satu hal yang berubah setelah kejadian kemarin, yaitu dia tidak lagi membenci ayahnya.